bahkan terkait aplikasi, yang kemudian juga solusi apa yang kita punya dari Hadiatech gitu ya. Oke. Nah, untuk agendanya ini ada beberapa poin mungkin saya highlight ya. Pertama nanti saya akan jelaskan mungkin sedikit tentang apa itu radar dan electronic warfare. Kemudian lebih spesifik nanti ke gaming, ya radar gaming, overview-nya seperti apa. Kemudian nanti bagaimana pengujiannya dan solusi apa yang kita bisa tawarkan untuk pengujian radar tersebut. Clear ya? Oke. Kita lanjut. Ini introduction kayaknya sedikit aja, mungkin ada yang belum pernah ya. Sama saya ada yang baru juga. Jadi introduction sedikit aja bahwa kita adalah PT Hadiatech. Saya dari PT Hadiatech Teknologi Nusantara. Nama saya Muhammad Fikri dari Field Application Engineer. Di PT Halia itu kita punya trademark namanya Hadiatech. Jadi kalau service kita atau jasa produk yang kita buat, jadi kita kasih trademark Hadiatech di sana. Untuk menandakan bahwa itu branding kita ya. Branding PT Halia itu Hadiatech. Oke. Nah, kita adalah sistem integrator company. Jadi kita bukan supplier, bukan hanya distributor, tapi sebenarnya kita adalah sistem integrator. Kita lebih mengedepankan memberikan solusi kepada customer-customer kita. Di sini apa ini ya? Nah, karena kita sistem integrator, kita punya visi dan misi. Dan value juga, nilai-nilai ya. Visi kita adalah menjadi yang terdepan ya. Tentunya menjadi yang terdepan dalam penyediaan engineering solution. Baik di industri, education, dan research. Jadi kita pengennya jadi yang terdepan visinya. Dengan misi, bagaimana kita memberikan solusi sistem integrasi tadi yang tentunya inovatif ya. Kemudian kita tekankan dengan dari sisi kualitasnya ya, kita unggulkan ya dengan dari sisi kualitas, integritas, ketepatan waktu ya. Kemudian juga bagaimana cost kita juga kompetitif ya. Kemudian nilai-nilai yang kita terapkan di sini ya, nilai-nilai yang kita coba terapkan ke partner kita, sesama rekan kerja kita, ke customer kita gitu ya. Ini adalah saling menghargai, respect ya, saling menghargai, profesionalisme ya. Kemudian kita juga membangun nilai untuk terus berkreativitas, untuk senang dengan hal-hal baru gitu ya. Kemudian inovasi-inovasi baru gitu ya. Jadi nilai-nilai itu selalu kita tumbuhkan di Halia. Dan juga kita menjunjung tinggi juga nilai kejujuran, integritas, dan bagaimana kita mempertahankan bisnis etik terhadap semua ya, seluruh aspek dari bisnis. Oke. Ini partner kita, mungkin sudah pada tahu ya, harapannya semuanya sudah tahu pada partner kita. Ya, saya nggak mau jelasin panjang di sini. Kemudian ini customer kita banyak ya. Kita apa namanya memiliki customer itu dari cukup banyak sektor atau bidang yang berbagai bermacam-macam ya, otomotif, elektronik, ya, kemudian juga aerospace, defense, ya, akademik dan research ya, dan mungkin banyak yang juga. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung masuk ke materi ya. Ya, materi ini saya angkat adalah radar dan electronic warfare. Di sini udah tahu ya radar itu apa? Tahu kan ya? Tahu lah, Estra lagi ada ya, radar ya. Dan apa singkatan radar, kepanjangan radar? Ah, oh, ini udah baca tadi. Jadi radar itu ya apa tadi ya? Radar itu radio detection and ranging. Detecting ya, detecting detection. Radio detection and ranging. Jadi dari namanya kelihatan ya, radar itu adalah radio detection and ranging. Di mana sinyal radio yang kita gunakan untuk mendeteksi objek ya, mendeteksi dan juga mengukur jarak atau jarak objek. Jadi mendeteksi objeknya dan mengukur jaraknya. Simpelnya seperti itu ya. Dari radar. Dan electronic warfare-nya adalah uh, perang elektronik, di mana di dalam perang elektronik ini kita menggunakan
elektromagnetic spectrum lah. Jadi perangnya itu menggunakan elektromagnetic spectrum. Salah satunya itu adalah radar, ya, radar jamming tadi. Salah satu contohnya. Oke. Nah, bagaimana sih kondisi perang elektronik saat ini gitu ya? Semakin modernnya sekarang ya. Jadi setiap negara ya atau militer itu setiap negara itu berlomba-lomba ya, berlomba-lomba untuk memperebutkan spektrum elektromagnetik ya dalam pengoperasian alat-alat perangnya gitu ya. Dan juga sudah amat sangat padat gitu ya. Spektrum frekuensi itu sudah amat sangat padat gitu di apa namanya di electronic warfare. Sehingga di sini kita tentunya tantangan yang dibutuhkan saat militer gitu ya, militer ataupun suatu negara untuk mendesain alat-alat perang itu adalah punya sistem yang benar-benar yang capable ya, yang benar-benar mampu untuk mengcover kompleksitas dari uh, elektronik spektrum yang saat ini sangat padat ini gitu. Gitu. Oke. Nah, salah satunya di sini untuk di electronic warfare itu ada beberapa senjata ataupun ada apa yang ya bisa saya bilang senjata ya, senjata elektronik ya. Di mana di sini ada radar jamming ya, dari sini ada radar jamming, ada GNSS jamming, ada communication jamming gitu ya. Kemudian ada juga untuk penyadapan pakai apa communication intelligence menggunakan apa direct pending itu ya direct pending ya. Jadi kita bisa tahu arah dari sinyal RF ya atau objek RF tersebut, kita bisa sadar juga komunikasi di bagian musuh gitu ya. Ini itu banyak sekali senjata yang digunakan untuk perang. Oke. Nah, sebelum mungkin kita bicara ini ada radar jamming di electronic warfare, apa sih fungsinya ataupun posisi radar jamming ini di electronic warfare. Jadi mungkin sebelum kita ke jammingnya, kita perlu pahami dulu kenapa sih radar itu ada jammingnya gitu. Ada radar jamming gitu. Sorry, kenapa sih perlu ada radar jamming gitu. Jadi radar itu sangat penting gitu. Salah satu radar itu bukan cuma sensor biasa seperti layaknya misalnya apa sensor jarak gitu ya, atau infrared sensor atau proximity dan sebagainya gitu ya. Radar ini lebih kompleks karena dia penting karena radar ini digunakan tidak hanya untuk sensor tapi juga mendeteksi, men-tracking, navigasi, sampai juga dia yang mengarahkan untuk meluncurnya senjata gitu ya. Ya. Jadi informasi yang diterima dari radar ini sangat penting lah atau sangat sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi radar ini sangat krusial atau bisa dibilang mission critical ya kalau di sini bang. Radar is mission critical. Karena sangat pentingnya radar itu tadi, ya kan? Maka musuh ya pihak musuh pasti membuat apa namanya sesuatu atau alat untuk mengganggu radar tersebut gitu ya, atau melakukan perusakan terhadap radar tersebut yang itu disebut dengan radar jamming gitu ya. Nah, jadi uh, untuk memastikan untuk memenangkan peperangan lah gitu ya bahasanya itu ya salah satu cara itu kita bagaimana merusak radarnya musuh gitu ya, kita mengganggu radar musuh ya. Dengan kita mengganggu radar musuh tadi, maka jarak deteksi radar mereka bisa berkurang gitu ya, atau bisa muncul target-target palsu gitu ya, sehingga ketika mereka melakukan peluncuran peluncuran roket, misil dan sebagainya itu akan tidak tepat sasaran gitu kan ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Oke. Di sini ada pertanyaan nggak? Ada ya? Oke. Nah, semakin meningkatnya electronic warfare tadi ya. Jadi radar itu sekarang tidak tidak apa ya bahasanya itu tidak tidak radar jamming itu sekarang tidak cukup hanya dengan memberikan noise atau gangguan sinyal saja pada radar. Misalnya kita tahu radar musuh misalnya di frekuensi sekian gitu ya. Terus kita kasih jammer noise, kebisingan misalnya gitu ya untuk di frekuensi tersebut.
Sekarang lebih canggih lagi, lebih modern lagi, karena radar-radar sekarang itu dituntut sudah apa namanya adaptif bahasanya apa sih? Ya adaptif ya. Jadi frekuensinya tidak stuck di satu spektrum frekuensi yang sama. Dia bakal bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi jammernya pun juga harus canggih juga gitu ya. Jadi saling apa namanya improve lah ya antara jammer dan radar ini. Nah, dengan begitu disitulah disitulah mereka perlu sistem tadi kan ya yang untuk menguji ataupun mendesain dan menguji desain radar atau improvement radar ataupun radar jamming yang mereka buat gitu. Oke. Nah, ini simple explanation-nya terkait radar jamming ya. Jadi secara umum radar tuh bisa dibagi jadi dua kategori. Ada mechanical radar jammingnya. Ini radar jammingnya. Radar jamming itu dibagi jadi dua kategori. Ada mechanical jamming, ada electronic jamming. Jadi kalau mechanical jamming ini lebih fokus pada apa namanya fisik lah, apa sih jammer fisik. Ya, jadi kayak misalnya kalau chaff ini dia menaburkan kayak logam-logam gitu. Jadi ketika dia diserang atau dikejar oleh target gitu ya, bukan target apa musuh gitu ya, dia bisa naburin logam-logam untuk mengganggu pantulan dari radar musuhnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau corner reflektor juga dia bisa ngarahin refleksi dari radar musuhnya sehingga nanti hasilnya akan tidak akurat lah gitu ya. Decoys juga sama nih kayak ada semacam ekor ekor bukan ekor ya apa ya. Decoys itu kayak target palsu lah ya, target palsu yang dilepas di udara lah gitu. Iya, yang berdekatan dengan pesawat gitu ya. Nah, itu bisa menjadi target palsu dari radar musuh gitu ya. Nah, mungkin kita nggak banyak ke sana, kita akan fokus ke electronic jamming. Nah, jadi electronic jamming ini yang ada beberapa juga ya. Jadi yang dia tidak menggunakan fisiknya, tapi dia mencoba untuk apa namanya mengganggu langsung sinyal spektrum radarnya gitu ya. Ada beberapa cara, ada spot jamming, barrage jamming, sama DRMF jamming ya. Spot jamming ini kayak ini apa? Kita memberikan satu noise tadi yang saya bilang satu noise ke satu frekuensi spektrum radar musuh gitu. Hanya fokus di satu frekuensi itu saja. Kita pasti situ kebisingan, noise lah gitu ya. Biar pembacaan mereka tidak akurat. Itu bisa spot jamming namanya. Kalau barrage jamming ini dia sebar sebar noise itu ke beberapa spektrum frekuensi lah gitu. Tapi powernya pasti lebih besar kan ya. Jadi dia sebar beberapa spektrum frekuensi untuk mengelabui lawan. Nah, lebih canggihnya sekarang itu adalah DRMF jamming, DRMF digital DRFM, sorry salah saya. DRFM digital radio frequency memory jamming. Jadi ini lebih ke smart jamming lah. Jadi dia merecord atau mengadaptasi sinyal radar dari musuh, kemudian dia balikin sinyalnya dengan karakteristik yang sama gitu ya. Jadi kayak apa? Kalau analoginya itu kayak kayak ada orang nelfon kita, "Hei, kamu di mana?" Terus kita jawab, "Saya di sini," padahal lokasi itu palsu, dia kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia bisa mengelabui dengan karakteristik sinyal yang sama dengan yang dipantulkan oleh jammernya gitu ya. Oke, paham situ ya? Jadi ada radarnya, kemudian ada radar jammernya gitu ya. Nah, radar jammernya nanti bisa menghasilkan lokasi palsu lah, ataupun target palsu gitu ya. Sehingga mengelabui si radar ketika dia mau nembak targetnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk dalam development-nya ya. Dalam mendevelop atau mendesain dan mendevelop sebuah radar gitu ya. Itu ada beberapa fase biasanya yang digunakan. Yang pertama itu adalah tahap pertama itu adalah tahap modeling and simulation. Nah, biasanya di tahap ini itu seluruh sistem itu masih disimulasikan secara digital dalam software gitu ya. Jadi simulation software, desain dan simulation di dalam software. Jadi algoritma, kemudian waveformnya atau sinyalnya itu semuanya dalam software disimulasikan. Yeah. Oke, dan ini tahap di sini
belum menggunakan hardware, masih fleksibelnya masih sangat tinggi, sangat fleksibel lah gitu ya, sangat fleksibel dan risiko juga rendah. Nah, tahap kedua itu di integration lab, dia ketika sudah selesai, misalnya desainnya sudah oke nih, simulasi disimulasikan, oh udah oke juga, dia akan masuk ke tahap integration lab di mana dia akan menggabungkan model tadi dengan hardware gitu ya. Jadi ada model dan hardware-nya. Jadi hardware ini nanti akan di develop gitu ya. Biasanya menggunakan metode metode ya, hardware in the loop ya. Jadi ada satu hardware yang diposisikan sebagai radar, satu hardware diposisikan sebagai jammernya misalnya gitu ya. Nah ini dimodelkan, dua-duanya dimodelkan untuk menjalankan beberapa skenario gitu. Ya, skenario yang ada di lapangan. Paham ya? Gitu ya. Jadi tanpa harus ke lapangan, dia bisa melakukan skenario dari hasil algoritma atau hasil pemodelan yang mereka buat, gitu ya. Sehingga nanti apa namanya, eh, akurasi dalam prototypingnya atau dalam developmentnya nanti akan semakin mendekati akurat lah, apa ya? Ya, saya bilang mendekati akurat dari pemodelan. Oke. Dan yang ketiga, open air range. Nah, ini baru pengujian di lapangan, tapi masih terkontrol biasanya. Terkontrol dalam artian jadi dia diuji di luar tapi dalam environment yang masih terkontrol gitu. Nah, cuman biasanya di tahap ketiga ini, tiga dan empat sih ya. Kalau yang empat ini udah langsung ke misi, udah langsung dioperasikan gitu ya. Jadi tiga ini dia dicoba di lapangan terkontrol, yang keempat udah langsung di dicobakan di misi gitu ya, langsung langsung di apa? Dioperasikan layaknya apa namanya? Layaknya perang ya, perang sesungguhnya gitu, perang sesungguhnya gitu. Nah, di dua awal, di fase dua awal ini, sorry, di fase dua akhir ini akan ini lebih akan lebih banyak mengeluarkan apa ya, resource ya, apa sih bahasa ya, resource ya, dari sisi manpowernya, kemudian dari sisi juga apa, waktu ya, cost pasti tinggi di sini ya, karena dia langsung pengujian di lapangan gitu. Oh, maksudnya. Jadi cost-nya pasti lebih tinggi di sana. Jadi solusi yang kita apa namanya, kita gaungkan ya, kok gaungkan. Solusi yang kita bawa adalah customer kita biasanya adalah bagaimana dua fase yang di awal ini, ya bagian modeling, simulation, dan integration lab ini itu bisa mengcover hampir hampir seluruh pengujian lah, atau sebagian besar pengujian. Sehingga pengujian-pengujian yang di lapangan itu semakin sedikit lah gitu ya. Pengujian yang benar-benar harus real di lapangan itu semakin sedikit gitu. Karena semuanya harus sudah tercover di bagian fase satu dan 2 ini. Paham ya maksud itu ya? Kalau sistemnya kurang capable atau sistemnya kurang apa, kurang bagus gitu ya, kurang bisa mensimulasikan beberapa skenario lapangan, maka cost di lapangan nanti akan lebih tinggi, paham ya? Karena dia akan makin banyak skenario-skenario lapangan yang akan dicobakan atau akan divalidasi gitu ya, atau dites gitu ya. Nah, jadi kita sebagai apa namanya, engineering solution gitu ya, engineering solution provider, kita menawarkan solusi bagaimana customer kita itu bisa fokus di dua fase awal ini gitu ya, agar cost untuk pengujian di lapangan itu makin sedikit gitu ya, atau makin di reduce gitu ya. Paham gitu ya? Oke. Oke. Apa sih solusinya yang kita tawarkan untuk dua fase ini? Yang pertama itu ada RTG, atau Target Generation. Jadi karena dia tadi di skala lab ya, kita punya apa namanya, solusi dari National Instruments itu ada Target Generation, di mana kita bisa mengenerate ya, mensimulasikan lah radar tadi ya, radarnya atau targetnya. Ya radarnya atau radar targetnya lah gitu ya, dua-duanya bisa ya, sebagai radar atau sebagai radar targetnya. Jadi radar target simulation, radar target generation ini juga kita bisa gunakan sebagai untuk mensimulasikan jammer juga, ya, mensimulasikan jammer juga.
Nah, di Radar Target Generation ini kita menggunakan base-nya VST, ya, vektor signal transceiver dari NI, ya. Nah, ini VST ini nanti kita akan bahas detailnya setelah ini, ya. Jadi dia bisa memancarkan dan menerima lah, gitu ya, menerima dan memancarkan sinyal radio, ya, sinyal radio. Oke, yang dimana kita bisa memberikan skenario yang perlu diujikan, ya, di lapangan, tapi kita bawa di skala lab, gitu ya, di skala lab, ya. Jadi ada poin-poin di sini, ya, dia multi problem solver, ya, bisa simple sampai ke advanced dynamic skenario, ya, nggak ada simple tapi ke advance-nya juga bisa, gitu. Kemudian dia terkalibrasi, ya. Kemudian juga dia multi deterministic target, ya. Dia bisa kita buat closed loop, ya, open data structure. Dan tentunya modular, ya. Karena kalau sebagai nilai-nilai unggul dari NI itu adalah dia modular, ya. Jadi dia punya modul-modul yang bisa apa namanya, diganti-ganti, gitu ya. Ada yang modular. Kan kalau PST ini kan dalam PXI system, ya, PXI apa namanya, solusi, ya. Tapi PXI-nya mulai ada modul-modulnya. Nah, itu modular. Oke. Kemudian ini untuk VST-nya. Jadi apa sih VST itu? Sebenarnya ada 3 komponen, sebenarnya 2 sih. Atau di sini 2 3 ya, 3 deh. Jadi dia kalau secara ini, ya, aturan itu dia vector signal analyzer dan vector signal generator. Jadi analyzer dan generator. Cuman ditambah situ ada target generator. Ini sebenarnya bagian dari vector signal generator juga sih, RTG itu. Jadi intinya dia ada vector signal analyzer dan vector signal generator. Jadi dia bisa mampu memancarkan sinyal RF yang kompleks dan juga wideband, gitu. Biasanya untuk menghasilkan, ya, sinyal jammer, gitu ya, atau sinyal radar, gitu. Dan juga dia bisa menerima tadi, ya, ya, menganalisa dan juga menerima dan menganalisa, ya, sinyal dari luar, gitu ya, atau sinyal dari radar radar device sebagai DUT-nya misalnya, gitu. Nah, dan yang ketiga tadi yang radar target generator itu adalah dia sebenarnya RTG ini software, ya, software di mana kita bisa membuat skenario di sana. Ya, skenario itu bisa dimodifikasi dari sisi misalnya memodifikasi delay time-nya, delay time dari siapa, dari sinyal itu ditransmitkan ke receiver-nya, gitu ya. Dari sisi frekuensinya digeser, ya, pergeseran frekuensinya, kemudian amplitudo, gitu ya. Jadi modifikasi dari sinyalnya lah. Karakteristik sinyal itu bisa dimodifikasi untuk membuat skenario-skenario yang memungkinkan terjadi di lapangan. Nah, ini bisa dilakukan oleh NFVST. Paham ya, Sidi? Oke. Nah, dengan RTG tadi, jadi kalau kalau kita menggunakan RTG software tadi yang dari NI ini, itu kita ada beberapa mode, ya. Nggak kelihatan ya? Jelas ya? Ada 2 mode sebenarnya. Mode apa? Mode yang kita bisa gunakan untuk memvalidasi lah, ya. Atau, sorry, memsimulasikan radar, gitu. Itu ada mode yang pertama, itu ada mode ini. Tadi namanya ini invariant mode kalau nggak salah ini. Iya, iya benar. Ini invariant mode. Jadi ini kayak 2 mode gitu, ada invariant mode, ada pulse invariant mode dan pulse aware mode, ya. Jadi kalau yang sederhananya sih invariant mode ini untuk lebih sederhana, ya, untuk lebih ini. Jadi kalau kalau invariant mode ini dia lebih lebih sederhana, tapi contohnya lah, mungkin ya, contohnya aja. Jadi dia kayak 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 memsimulasikan radar dalam dia mensimulasikan radar dengan cara memodifikasi delaynya, Dopplernya, kemudian juga amplitudo dari 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 RF dari radio sinyalnya, ya. Dari radio sinyalnya, ya.
Nah, sedangkan kalau yang pulse aware mode ini dia lebih cerdas, lebih apa ya, lebih advance-nya lah. Dia lebih cerdas karena dia dia tidak hanya mengenerate, tapi dia juga bisa eh, menganalisa atau apa, mengetahui karakteristik dari radar yang masuk lah gitu ya. Jadi radar masuk tuh dia tahu karakteristik, dia bisa membaca karakteristik dari radar lawan atau apa namanya, sinyal radar lawan ya, dari sisi frekuensinya, amplitude dan lain sebagainya. Itu dia bisa lakukan simulasi berdasarkan eh, karakteristik RF sinyal yang diterimanya. Jadi lebih smart, apa ya, lebih ke smart jamming sih yang bagian pulse aware mode ini. Jadi dia aware lah, ya aware dengan radar yang datang gitu. Jadi nggak cuma hanya sekedar ngasih sinyal random di frekuensi berapa gitu ya, tapi juga dia aware dengan sinyal yang datang itu karakteristiknya seperti apa gitu ya. Paham ya? Klik di situ ya. Oke. Nah, hardware yang kita gunakan tentunya selain tadi software-nya ya, software pakai 3G, hardware kita bisa pakai NIVST. Nah, NIVST ini juga ada beberapa tipe ya, ada 5841, 5842. Jadi ketika customer datang, bisa teman-teman nanti ada interaksi dengan customer, kemudian mereka tertarik dengan apa namanya, membuat apa namanya, menguji radar gitu ya, atau mensimulasikan radar target gitu. Maka yang perlu diketahui adalah kita kita perlu tahu mereka itu di frekuensi berapa operasinya. Radar yang mereka desain atau radar target yang mereka desain itu di frekuensi berapa gitu. Sehingga ketika kita mau memberikan solusi itu sudah sesuai lah dari sisi hardware juga. Nah, kalau 5841 ini dia cuma di 9 kilo sampai 6,5. Kalau 5842 ini lebih tingginya. Dia sampai 26 GHz atau bisa sampai 54 kalau pakai extendernya. Oke. Oke. Nah, ini contoh apa namanya, fitur dari RTG tadi ya. Jadi dia bisa memberikan kita bisa membuat list gitu, script atau kita sebut itu kayak radar target pre-scripted ya. Jadi setiap baris itu nanti kita masukin satu skenario yang bisa empat skenario, empat target berbarengan lah gitu ya. Maksimum empat target berbarengan per skenario. Jadi ada satu target, satu skenario, empat target berbarengan. Itu bisa kita simulasikan ya. Oke. Kemudian juga dia mendukung berbagai metode. Di sini ada sinkronisasi langsung atau bisa menggunakan trigger eksternal juga nih. Ada trigger eksternal atau menggunakan basis waktu untuk sinkronisasinya. Untuk sinkronisasi antara empat target tadi itu bisa berdasarkan trigger, bisa berdasarkan eh, waktu gitu ya, atau sinkronisasi langsung baik di dalam hardware-nya. Oke, itu paling ya. Dan untuk kegunaannya, usage-nya itu ya untuk dia mampu untuk mensimulasikan target yang motion atau bergerak cepat dan radar yang dengan peak RF tinggi ya. Ini kita bisa mungkin untuk mengemulasi pergerakan target, kemudian skenario yang custom lah, yang mungkin terjadi di lapangan bisa kita buat di sini. Oke. Nah, itu tadi adalah radar target generation ya. Radar target generation kita mengenerate ya atau mensimulasikan sinyal dari sebuah radar gitu ya. Dari sebuah radar target atau radar ya. Nah, kalau ini kalau kemudian yang kedua itu ada multi emitter generation. Nah, ini lebih untuk uji ketika ada banyak sekali apa namanya, mensimulasikan banyak banyak jenis emitter lah dalam dalam apa namanya, ketika kita mau mendesain sebuah radar tadi ya, di tengah banyaknya spektrum frekuensi tadi ya kan ya, paham ya? Ada yang mungkin spektrum frekuensi dari apa, GPS gitu ya, dari HP atau dari bermacam-macam lah, karena kan sangat banyak ya di udara itu spektrum frekuensi gitu. Nah, ini kita bisa menguji
bagaimana apa sih bahasanya, menguji bagaimana eh, tingkat efektif ya dari radar kita untuk menangkap sinyal yang ingin sorry, sinyal pantulannya, bukan sinyal yang ingin, sinyal pantulannya. Jadi dari banyaknya sinyal gangguan yang di luar tadi, dia bisa menguji nanti dia bisa mendeteksi sinyal pantulannya saja gitu. Oh, karena kan dia butuh sinyal pantulan dia kan dari banyaknya sinyal yang di luar tadi, gitu ya. Nah, ini kita bisa mensimulasikan multi emitter itu maksudnya banyak sekali sinyal-sinyal lain ya yang kita berbarengan kita kirim ya bersamaan dengan sinyal pantulan dari radar itu. Nanti kita akan lihat performa dari radar kita. Apakah seefisien apa dia? Ya, seefisien apa dia bisa menangkap sinyal pantulannya di area yang padat spektrum gitu lah. Kurang lebih. Saya juga mencari bahasanya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi MEG ini dia bisa merecord ya, merecord apa namanya? Kondisi dari real real world-nya ya. Dia akan record, masukin ke dalam library, kemudian dia akan simulasikan skenario-nya dari beberapa port. Di sini ada contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Tiga port, sorry. Ada 3 port di sini. Oke. Kemudian ini lebih ke produknya ya. Jadi tadi untuk yang radar kita bisa pakai VST. Tapi kalau yang multi emitter tadi sebenarnya kita bisa pakai signal generator kalau butuh channel yang lebih banyak lagi ya. Karena kan emitter kan dia bisa banyak jenis-jenisnya nanti. Kalau radar target tadi kan dia cuma terbatas 4 channel ya. Kita bisa pakai sinyal generator untuk sinyal generator dan switching nih bisa digunakan nanti ya untuk yang EMG tadi emitter uh, ya. Kemudian ini tentang VST. Mungkin saya next aja ya. Ini tentang VST. Jadi intinya sih VST ini kita gunakan tadi ya udah untuk generator dan juga untuk analyzer ya. Jadi bisa baca dan juga bisa generate signal gitu, di sini. Nah, biasanya dia bisa menggunakan RFMX nih untuk mempermudah kita dalam menggunakan VST ini. Ya. Jadi ada driver dari LiveView yang udah disediakan ya, yaitu RFMX. Nah, ini kita bisa gunakan untuk mengenerate tadi, mengenerate sinyal-sinyal RF, baik itu kita mau buat radar target ataupun radarnya. Oke. Tanpa programming. Iya, tanpa programming. Ada Pak. Benar, benar, benar. Sorry. Tanpa programming, tanpa basic programming RF yang apa ya? Ya, tanpa programming yang kompleks lah. Ya, programming kompleks. Oke, itu paling ya. Ada pertanyaan nggak Mas Didi? Udah terlalu lama. Boleh, silakan. Ada pertanyaan Oh nggak? iya Pak, mungkin saya mau nanya Pak ini Pak tentang ini kan radar jammer kan Pak. Terus Mas Fik kan. Ini kan radar jammer kan tadi case-nya itu kan ke militer ya. Sedangkan kalau misalnya militer ini kan sensitif banget ke national instrument kalau misalnya eh, pembuatan suatu case kayak gitu atau mengirim code ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak gini, apakah sebenarnya eh, bisa di bisa 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 ditawarkan oleh bisa disediakan oleh NI dan kita apakah pernah membuat kayak gini nggak sebelumnya tentang radar sistem seperti itu ataupun elektronika elektronik warfare seperti itu. Sebelum yang setahu saya sih yang baru-baru ini tentang jammer ya yang dari BIN ya sebenarnya dari BIN itu pun kisah ya. Dia pakai signal generator, pakai signal generator doang, pakai Firefox doang sih sama ada. Nah, terus kalau misalnya jammer ini
apa sih, ini kan tadi PXA ya, PXA itu kan mahal banget kan. Terus kemarin tuh yang bin itu dia cuma pakai Firefox dan beberapa peralatan lainnya yang mana itu kalau di compare sama NI itu uh, range price-nya itu terlalu jauh range-nya. Apa sih yang juga advantage membeli NI selain ribas yang saya dengar itu memang NI banget. Oke, sebelum memahami. Oke, tadi yang pertama, eh, pernah enggak ya? Ya, Pernahkah aplikasi ini ya? Oke, terus NI bisa support nggak kayak gitu? oke. Enggak, kalau untuk poin pertama, pernah enggak? Pertama tadi ya, NI bisa support atau enggak? Kedua, pernah nggak kita jain aplikasi radar ini menggunakan NI? Ya, yang saya tahu, kalau NI sejauh yang saya tahu kita eh mana ya? Ya kita banyak udah menggunakan NI untuk di device ya berarti. Dan sejauh ini memang nggak ada masalah sih. Sistem dari WS juga support kita juga kan. Kemudian kalau untuk aplikasi radar spesifik radarnya belum pernah deh. Sejauh yang saya di sini lihatnya belum pernah deh. Kita pakai Ya, VST. Halia belum pernah, tapi NI udah pernah. Kalau NI udah. Ya, kalau di NI Shopee udah saya ada. lihat udah Jadi banyak. NI udah banyak. kayak kayak di mana di ITB kan itu Pak Pak Joko kan dia pakai punya kita. Dan dia pakai untuk ngetes radar juga, ya. Di ITB Joko Joko Oh, yang siapa? pada yang apa? Iya, Iya, Cikitri aja lupa dia. iya, Ya, iya, iya. termasuk juga untuk Yang pengamatan weather di radar ya. situ. Cuman memang dia barangnya itu beli pada waktu Haliatek belum berdiri. Jadi dia udah punya USRT, udah punya VST. Nah, itu semua gunain buat bikin radar simulator. Tuh, ya. Terus yang NI itu ya NI support dia. Dan kalau untuk radar itu nggak mesti untuk militer. Di kita juga pernah support 247. 247 tuh dia bikin radar radar cuaca atau radar Hmm. buat di ini di port. Port itu kan juga bisa ada radar juga, misalnya untuk ngecek tentang apa namanya kapal-kapal nelayan yang nggak terregister kan dia bisa ngecek juga gitu. Jadi nggak mesti juga ini selalu berhubungan dengan defense gitu. Atau kadang juga misalnya oh misalnya Game bisa juga ya ya. misalnya juga bisa tentang apa namanya tuh ya banyak lah radar ikan juga bisa untuk mengetahui radar tentang ikan di bawah laut, kan? Itu juga Untuk bisa. mancing ya, Heeh. untuk nelayan. Nah itu juga pernah juga di Malaysia itu ya itu dipakai buat untuk ngedetect landslide ya. Landslide atau kekokohan suatu tempat gitu, apa suatu gunung. Jadi gunung itu ditembak pakai VST ya. Gunung itu ditembak pakai VST, nanti dari gunung itu ditembak pakai VST, dia ada analisis baliknya. Nah, analisis baliknya ini yang ada semacam kayak algoritma untuk bisa eh, apa namanya bisa apa namanya tahu bahwa itu terjadi landslide atau enggak gitu ya. Nah, terus apa bedanya dia sama Keysight yang tadi udah dibilang sebenarnya modularity ya. Tapi ingat bahwa kemampuannya NI itu bukan di hardware-nya, tapi di software-nya. Di mana kita bisa, tadi kan udah dijelasin juga sebenarnya Fikri udah dijelasin. Di mana kita itu pengen menggunakan NI supaya mereka bisa meminimalisir validasi real di lapangan. Ya, jadi dengan ada live view kita bisa bikin banyak skenario ya. Kita bisa bikin banyak skenario dan skenario itu bisa unlimited. Unlimited tidak terbatas dari fitur hardware yang disediakan oleh NI. Ngerti nggak maksudnya?
Kalau kita pakai Firefox, dia cuma tersedia yang Firefox bisa bisa kasih fiturnya. Firefox kan tinggal pakai doang, nggak bisa kita program. Ngerti nggak? Gimana nanti kita bisa mainin delay, gimana kita bisa bikin cluster, cluster target, kayak gitu-gitu. Ngerti maksud saya nggak, Krisna? Ngerti Pak. Mengerti Pak. Itu dia. Jadi dengan satu VST dan dengan kekuatannya LabVIEW, itu banyak yang kita bisa kerjain. Belum lagi ngetes radar itu kan bukan cuma RF aja. Contohnya kayak apa namanya di ITB. Dia juga ngetes kalau dia misalnya bikin ada radar itu kan nggak cuma misalnya radar, dia radar ada radar primary, ada radar secondary, ya. Dengan ada live view, dengan ada PXI dia bisa dua-duanya. Radar secondary itu dia bisa ngecek gimana dia bisa ngerubah apa namanya tuh digital communication-nya. Jadi kita bisa pasang di situ digital digital waveform, ya, komunikasi antar satu satu radar dengan radar yang lain itu kita bisa tes komunikasinya, ya. Kita juga bisa tes dia punya kontrol sistem, ya, dengan menggunakan nanti multifunction DEC gitu. Terus kita juga bisa tes misalnya radar dia punya temperatur, jadi kan dia harus dijaga juga temperaturnya, ya enggak? Kita bisa cek tes temperatur dan lain sebagainya, tes macam-macam. Dan dengan menggunakan PXI, kamu bisa nambahin modul-modul, apakah itu VST, ya, apakah itu nanti kita masukin digital waveform, apa namanya digital waveform apa? Evan, peak, apa namanya HSDIO, ya, high speed DIO, digital input output, Hmm, ya. ya. Kita bisa pasang yang lain-lain, macam-macam yang kita bisa pasang, ya, kayak gitu. Dan enaknya dengan PXI ini bisa dimulai misalnya untuk VST dulu, ya, nanti ke depannya bisa tambahin yang lain, bisa tambahin yang lain, bisa tambahin yang lain, dan bisa ditambahin Ya, misalnya cicil. contohnya kayak komunikasi antar radar misalnya dengan pesawat, ya, misalnya kita mau bikin radar pesawat nih, radar pesawat yang ditaruh di depan F-16 tuh, radar pasif, ya. Itu kan di depan F-16 ada radar juga dibuat, ada radar di situ. Itu kan dia harus berhubungan sama komunikasi pesawat. Jadi kita juga Hmm, bisa tes komunikasinya. Misalnya kita lewat MIL STD 1553 atau ARING 42 ARING berapa gitu ya untuk komunikasi pesawat yang lain gitu. Itu bisa jadi enaknya dengan PXA itu kita bisa custom. Heeh. Itu kenapa juga Kisat sebenarnya juga punya PXI sendiri. Cuman Kisat itu PXI-nya memang dia copy copy dari NI, ya. Kan Kisat kan nyuruh kita jual PXI juga, ya. Ya. Cuman kenapa orang-orang beli Keysight? Karena eh, customer kita itu masih terdidik dengan barang-barang yang dia apa namanya tuh bench instrument, ya. Mereka sebenarnya enaknya dengan NI itu kita bisa virtual instrumen itu enak sebenarnya, ya. Fiturnya itu bisa unlimited, unlimited. Biasanya kalau NI itu ngomongnya apa? Limitasi kita tuh batasan kita tuh cuman imajinasi kita. Karena apa? Karena dengan satu hardware itu kita bisa bikin fitur banyak gitu loh melalui programming tadi gitu. Kalau kita pakai bench of instrument kan ya udah stick sama fitur yang ada. Coba lihat kayak misalnya Tektronix atau Keysight. Kalau misalnya fitur dia ada fitur misalnya network apa namanya analyzer, ya enggak? Nanti ada fitur yang lain misalnya untuk ngitung power dan sebagainya gitu. Ya, itu nanti beda-beda jualannya gitu. Kayak misalnya untuk osiloskop aja Tektronix. Ada misalnya untuk apa namanya? Fitur untuk dasar ya, fitur basic ya untuk ngebaca voltage dan sebagainya itu ada dasarnya lah. Ada fitur dasar. Tapi kalau misalnya tambahin kita pengen lihat fitur communication gitu. RS232 atau komunikasi mobil CAN bus gitu-gitu. Kita harus beli lagi fiturnya. Ngerti nggak? Software kita tuh harus beli lagi. Iya, Ngerti Pak. nggak? Heeh. Tapi kalau kita jual osiloskopnya PXI, itu fiturnya semua
bisa kita desain, bisa kita develop menggunakan LabVIEW. Jadi instead of apa namanya kamu beli bench of instrument yang fiturnya dia terbatas, kita bisa beli cuman hardware-nya aja, lalu software kita buat semua, gitu. Ngerti? Ya. Paham, Pak. Mm-mm. Ya, jadi Thank itu you, yang Bos. makanya saya selalu bilang bahwa kalau kalau bisa itu kita edukasi orang itu supaya pakai NI. Karena NI itu kalau kita lihat itu enak, bisa di grow dia. Jadi kalau misalnya fiturnya nambah, dia nggak perlu beli hardware lagi. Tapi kalau Keysight atau Tektronix, dia misalnya butuh fitur, dia bisa butuh software, dia juga butuh hardware. Ya nggak? Dan kadang-kadang antara satu hardware dengan hardware yang lain susah sinkronisasinya. Ya, misalnya satu contoh misalnya kayak untuk apa namanya ngetes eh, electronic board, ya, butuh osiloskop, butuh function generator. Tapi osiloskop dan function generator ini udah beda instrumen, ya nggak? Kalau DNI dia bisa under satu instrumen PXI, modulnya aja yang kita tambahin, ada modul osiloskop, ada modul function generator, dan dia udah sinkronisasi langsung, ya, melalui PXI backplane, ngerti nggak? Ya, gitu. Oke, Pak. Ya, ya, lanjut. Oke, masih banyak Pak Esok. Bantu, Bos. Ada lagi? Mungkin nggak? Tanya lagi dari yang lain? Mana Ali? Mana Esra? Ngerti nggak lu berdua? Oke, Bos. Esra ini udah pinternya lu jawab gua. Ya. Udah. Jadi Esra, saya tunggu kamu tuh review presentasi lo. Ali aja udah berani loh. Ali baru kemarin masuk udah berani dia. Kamu presentasi review mana lagi kamu? Siap, Bos. Nanti saya usahakan. Nanti aja kasih tanggalnya, bro. Ntar kebalap lagi lo sama Krisna. Eh, Siap, Bos. Bos, lagi nggak? Oke. Nggak ada kayak Bos? Udah nggak ada. oke. Yang di Zoom mana nggak? Zoom siapa ya? Saya Mas, Oke. Ada siapa tuh? Ah, Pandi. Pandi. Fik ini masuk di ini nggak Fik buat yang nanti tag day? Enggak, Pak. Tek-tek kita Jalan masuknya ini mulu. PST. PXI. Yang apa? Automated test ya? Bukan. What's new ini? Ya, RF to PST ya. Oh, iya. Ini Beda, Pak. yang Ya, untuk apa? Untuk Tech Day ada Aerospace and Defense gak yang ini tentang radar? Kayaknya bagus juga kalau kita masukin ini. Itu yang saya tanya tadi. Hah? Itu yang saya Enggak tanya, ada atau spesifik enggak? Oh, lu spesifik tanya. untuk udah itu Pak Irfan nanya tuh, spesifik untuk defense untuk radar nggak ada, cuman PST. Ya udah nanti PST-nya. enggak saya udah bilang sama Ali yang udah saya bilang sebenarnya saya udah minta dari kemarin cuman kayaknya belum dia mungkin agak karena masih baru untuk nge-range ini kayaknya agak-agak bingung dia. Ya, saya udah minta sama dia hari Senin saya mau ada Andi, Fikri, sama technical Irfan, Aji, ya kita ngomongin tentang materinya Tech Days. Karena menurut saya materinya Tech Days itu, aduh, kurang banget deh. Nanti kita coba cek. Ya, kayak misalnya tentang SMKS itu kan ada bridge monitoring system via Compact Rio. Masa si Aji mau naro overview Compact Rio doang? Gimana coba?
Itu kayaknya kita mesti buat. Itu kan saya buat di situ supaya kita bisa ngomongin tentang aplikasinya SMKS di situ, gitu. Jadi itu kayaknya kita perlu omongin. Kalau enggak nanti kita ini, uh, anu, ya. Ya Mas. Nah, ini saya ada pertanyaan nih buat Fikri, buat Ali, dan ya internal sales juga, buat yang lain juga. Gimana caranya kita bisa ngebus jualan terkait VST dan radar juga. Tadi kan udah tahu ada berapa aja segmen-segmennya. Mungkin Ali atau sama yang lain Fikri juga. Karena kita masih belum banyak jualan ini ya, masih harusnya bisa ditingkatin lagi. Coba Ali dulu jawab gimana. Ya, gimana? Fikri juga. Coba yang lebih jelas. Iya. Wah, kalau saya sebenarnya Pak dari untuk ini ya untuk defense ya. Uh, hmm, Gimana? Paham kan maksud saya kan kita udah kayaknya sering memang kemarin alangkah bikin ya, bikin ini. Tapi alangkah jualannya baiknya ternyata yang jadi duit masih belum terlalu banyak ini gitu. Intinya iya gitu aja iya sih. Pak. Iya paham Pak, paham, paham. Iya paham Pak. Karena kebanyakan Ayo, sekarang baru pakai ayo. apa banyak makanya yang customer yang udah saya approach ya Pak ya. Kebanyakan kan Iya, jangan. pakai. Ayo gimana? Van lagi apa namanya? Tik. Iya ya Mas. Masih pakai benchtop ya mereka kan maksudnya pakai pakai keysight ya katanya. Jadi mendeliver value-nya tuh belum belum dapat karena saya belum 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 yang ketemu langsung sama orangnya ya Pak ya, orang yang nincas langsung di situ. Atau lagi kayak kayak misalnya kayak ke kita mau ke LAN kah atau kita mau ke defense lah gitu ya Pak. Itu kan selalu melalui third party ya. Jadi untuk ini sih mendeliver bahwa keunggulan NI itu yang custom tadi ya. Itu waktu itu perlu dideliver sih itu satu kalau ke usernya gitu kan ya. Yang kedua mungkin kita punya peraganya sih akan lebih bagus sih Pak. Kalau kita punya demonya, kalau kita punya Praga ya kita udah punya VST loh. Kan bahkan kita udah punya belum Praganya. Softwarenya juga ya ada. demo, ya maksudnya belum ada demonya. Udah Demo ada itu demonya itu. Itu udah pernah gue buat. Gue yang buat dulu. Udah ada udah ya Mas. demonya. Ada. Oh, Demonya tuh ada di PXI yang lama itu. PXI VST plus apa CPU-nya udah ada. Ini PR buat Esra ya, saya udah bilang juga itu yang VST oke. coba dilihat lagi itu supaya Ya itu Fikri dan Andi bisa Itu ngedemoin udah itu. ada itu, udah ada itu demonya. Itu juga sebenarnya bisa minta, ini juga bisa minta siapa demo untuk radar simulator di NI. Itu cuma butuh VST satu sama satu lagi butuh VST sama butuh VST sama satu butuh controller sama butuh chassis sudah ada. Ya. Nah, terus pertanyaannya Pak Irfan itu sebenarnya nggak cuma di situ. Gimana kita bisa jualan? Ya kan ini kan kita sebenarnya udah bikin juga bundle produk. Nggak tahu, Fikri tahu belum tuh bundle produk untuk yang itu kan udah untuk pernah kita buat yang bundle produk itu yang untuk LAN, iya ya nggak? ada bos LAN kan ada. itu. Nah, itu bisa aja itu bundle produk itu kita taruh di dalam website, ya nggak? Nah, Hmm, ya ya kan? bos. Itu bisa juga kita jual di situ dan itu juga masuk ke dalam. Misalnya setiap presentasi itu bisa kemana gitu ya. Itu bisa ke defense, Universitas Pertahanan. UI juga bisa juga, ITB juga bisa orang kita jual USRP banyak ke mana? Ke ITB. Ya nggak? Kan yang penting dia punya transceiver apakah bentuknya USRP ataukah bentuknya PXI, dia udah bisa bikin radar jammer atau radar simulator.
Ya nggak? Sebenarnya udah bisa kita Iya. targetin, ya nggak? Dari sales itu harusnya udah bisa targetin radar simulator kemana? UI, ITB, Purwakarta, STT, ya nggak? Universitas Pertahanan, LAN, ya. Udah banyak yang bisa di ini. Nah, itu dari sisi marketing, marketing bikin bundle produk. Ya, bundle produk itu udah ada. Tinggal kita buat di dalam website, ya, kita masukin semua fitur-fiturnya, ya, kita iklanin, kita kayak buat campaign. Nah, ini yang kurang. Nah, ini yang saya harapkan nanti dari Ali ya nih sama Markom nanti, Markomnya Febri gitu loh. Bundle produk ini penting. Bundle produk tuh maksudnya produk yang udah kita jahit gitu. Maksudnya kita kita jadikan jadi satu solusi, bukan cuma jual produk produk dari partner doang, tapi solusi dari Haliatek. Ya, iya. Nah, Extra, kalau lu live view aja masih lama, lu belum ada ini ya bakalan cuma jadi impiannya Pak Irfan doang, ya, dari awal dulu gitu, ya. Ra. Ya bos. Ya. Apalagi kalau udah ngomongin ngomongin tentang VST, terus lu bikin cluster, itu clusternya nanti di manage-nya di itu loh, di apa? Di FPGA. Jadi instead of misalnya dari transceiver dia ngirim, dari generator dia ngirim signal ke objek, ya, atau dari objek dia ngirim signal ke radar gitu ya. Nanti kan habis itu dia transif respon dari radar atau transmit respon dari apa namanya, analyze respon dari radar atau analyze respon dari objek, ya. Itu nggak masuk lagi CPU, masuknya bukan di CPU, masuknya ke dalam FPGA. Nah, lebih repot lagi kalau udah masuk FPGA lu, eh gitu. Gampang, Kak. Gampang, Kak. Bisa. Coba dulu. Dan itu Ya, udah ada demonya, itu udah ada demonya. ada demo sampel Apa, ininya. Fik, itu udah ada demonya. Heeh, tinggal dicek aja CPU itu harusnya udah ada radar simulator demo. Tinggal nanti Ya, Pak. pasang VST-nya. Itu sebenarnya kan kerjaan Esra yang udah diminta dari kapan tahu itu. Hmm, ya, Ya, Bos. Heeh, udah ada itu. Coba aja cek setiap CPU-nya NI. Seingat saya tuh yang CPU yang paling gede yang dia punya yang Core i7, tapi itu kan udah obsolete juga. Dibuka aja itu Windows berapa ya? Windows 2010 apa Windows berapa? Lupa saya juga. Hmm. Heeh, oke. Oke. Ya. Ya udah jam Oke, 5 Bos. lewat ini. Ntar lu pada Oke. minta overtime lagi. Padahal ini belajar nih. Ini suatu apa namanya? Suatu EKS ini kan sebenarnya benefit buat Kan perusahaan sama ilmu benefit ya. buat lo. Heeh, Parah. ya. Hmm. Ya udah. Iya, thank Oke. you. Thank you Pak Yasro, Pak Irfan, dan semuanya ya. Kalau tidak ada lagi mungkin kita tutup aja ya. PKS kali ini di mana Bapak Komoditi siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.